Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Inovasi dan Model Pendidikan Masyarakat. Kami dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan UPI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai unsur pokok difusi inovasi. Untuk itu, kepada teman-teman semua diharapkan untuk menyimak videonya sampai akhir. Difusi inovasi adalah suatu proses penyebaran serapan ide baru dalam merubah suatu masyarakat yang terjadi secara berkelanjutan. Adapun untuk tahapannya terdiri dari pengetahuan, persuasi, keputusan, juga konfirmasi. Selanjutnya, terdapat 4 elemen difusi inovasi. Yang pertama, ada inovasi berupa suatu hal yang dianggap baru. Kemudian, ada saluran komunikasi, yaitu sebagai alat penyampaian pesan. Ada juga jangka waktu sebagai proses keputusan informasi. Dan yang terakhir, ada sistem sosial, yaitu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam hal kerjasama dan pemecahan masalah untuk mencapai tujuan bersama. Untuk lebih jelasnya, inovasi merupakan sebuah unsur utama dalam proses difusi inovasi. Rogers pada tahun 1996 menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu ide, gagasan, atau praktik baru yang diharapkan dapat membawa perubahan bagi masyarakat yang menjadi target adapter. Intinya, ciri utama inovasi ialah adanya keterbaruan. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Pribadi pada tahun 1995 menyatakan bahwa saluran komunikasi bukan hanya sekedar menginformasikan suatu pesan, namun juga memiliki fungsi untuk memotivasi, mendidik, juga mengajarkan sesuatu kepada masyarakat yang dituju. Dalam ilmu komunikasi sendiri, terdapat beberapa jenis saluran komunikasi. Rogers membaginya dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, saluran komunikasi antar pribadi, yakni saluran yang digunakan untuk kegiatan secara langsung dengan orang lain dalam lingkup kecil. Dan yang kedua, ada saluran komunikasi massa, yakni saluran yang digunakan untuk kegiatan komunikasi antara seseorang dengan masyarakat luas. Kemudian ada waktu. Dalam hal ini yang disebut dengan inovasi atau novoadoption seringkali dapat diukur dengan waktu yang diperlukan untuk presentasi. Dengan demikian, waktu yang terlibat dalam difusi inovasi berhubungan dengan beberapa teori sebagai berikut. Yang pertama, teori proses keputusan inovasi. Dalam menerima suatu inovasi terdapat beberapa tahapan yang disebut dengan tahapan putusan inovasi, yaitu yang pertama, tahap pengetahuan. Tahapan ini seorang sadar setelah tahu adanya suatu inovasi. Kemudian tahap wujudan. Dalam tahap ini seorang mempertimbangkan suatu inovasi. Kemudian ada tahap putusan. Dalam tahap ini seorang membuat putusan atau menerima dan menolak inovasi yang telah ia ketahui. Kemudian ada tahap implementasi. Dalam tahap ini seorang melaksanakan putusan yang telah ia buat. Kemudian ada tahap pemastian. Tahap ini seorang mengkonfirmasi atau memastikan putusan yang telah ia ambil. Teori yang kedua yakni teori inovasi individual. Tahap ini terjadi setelah proses keputusan inovasi. Dalam menghadapi inovasi, masyarakat akan menanggapinya dengan berbeda dan tidak dalam waktu serempak. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan serta kesiapan masing-masing dalam menerima hal-hal yang terdapat dalam inovasi itu sendiri. Terdapat beberapa kelompok masyarakat berdasarkan penerimaan terhadap suatu inovasi, yakni ada inovator, penerimaan dini, mayoritas belakangan, dan juga laggards. Selanjutnya adalah teori tingkat adopsi. Tingkat adopsi merupakan tahapan terakhir yang melibatkan waktu dalam difusi inovasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tingkat adopsi adalah sejauh mana seorang individu atau kelompok masyarakat mengaplikasikan inovasi tersebut. Semakin banyak yang mengaplikasikan suatu inovasi, artinya tingkat adopsinya pun tinggi. Sistem sosial. Dalam sistem sosial, terdapat struktur sosial yang memberikan tingkatan-tingkatan status sosial di dalamnya. Berdasarkan tingkatan sosial tersebut, seseorang memiliki peranan yang sesuai. Difusi inovasi dipengaruhi oleh struktur sosial, dan juga sebaliknya, difusi inovasi dapat mempengaruhi struktur sosial dalam suatu sistem sosial. Selain itu, norma serta struktur komunikasi yang ada turut berperan dalam difusi inovasi. Cukup sekian penjelasan dari kelompok
kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.